يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk nikmat yang sampai hari ini Allah karuniakan kepada kita semua. Meskipun di hari-hari yang kita lalui dan kita jalani masih banyak bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, masih banyak bentuk pembangkangan yang kita lakukan, masih banyak bentuk kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan. Tapi itu semuanya tidak menutup rahman dan rahimnya Allah secara totalitas. Buktinya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Buktinya hari ini Allah masih memberikan kaki kepada kita bisa berjalan untuk beraktivitas, melaksanakan rutinitas kebiasaan kita masing-masing. Itu bagian daripada rahman dan rahimnya Allah kepada kita semuanya. Maka feedbacknya, umpan baliknya adalah rasa syukur kita. Apa yang harus kita tunjukkan? Yakni mengoptimalkan segala apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita sampai hari ini sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau itu dikerjakan dan kita lakukan, janji Allah pasti nikmat demi kenikmatan itu terus dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah bersyukur. Salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap pekan di hari Jumat, khatib mengajak kepada kita semua meningkatkan kuantitas kualitas keimanan kita kepada Allah. Karena bernilainya manusia
berharganya manusia, bermutunya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat bagaimana kualitas manusia hidup di dunia dari sudut pandang kedudukan, jabatan, materi atau apapun bentuknya. Sebagaimana Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang bermutu, manusia yang memiliki kemuliaan, manusia yang memiliki nilai di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa di antara kita semua. Maka seyogianya apapun yang dititipkan oleh Allah, baik dalam bentuk kedudukan, jabatan, materi atau amanah yang lainnya, bisa mengantarkan pemiliknya mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran hadirin jamaah sekalian, kelak ada orang yang dimasukkan ke dalam surganya dikarenakan karena hartanya, pun ada yang dimasukkan ke dalam neraka karena hartanya. Ada juga orang yang dimasukkan ke dalam surga karena kedudukan dan jabatannya, pun ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena kedudukan dan jabatannya yang hari ini dimiliki di dunia. Maka pandai-pandailah setiap kita menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar itu semuanya menjadi sebab, menjadi wasilah bagi seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di penghujung salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Di mana bulan ini dan bulan yang akan kita hadapi ke depan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah kebaikan dan keberkahan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami hingga nanti bulan Ramadan yang akan datang. Ini adalah permohonan kita. Ini adalah doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena doa bagian daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Sehingga kalau ada orang yang tidak memohon, tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka pada hakikatnya itu adalah bagian daripada kesombongan, karena dia tidak mengakui doa itu bagian daripada ibadah. Nah, yang tidak kalah pentingnya di bulan Rajab, setiap kita semuanya dihadirkan. Ada beberapa masjid yang sudah memperingati, yakni Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas ada orang yang tidak mau memperingatinya, itu bagian hal yang lain, dan itu bersifat furu', bersifat cabang. Tapi intinya dari bulan Rajab ini kita harus bisa mengambil ibrah. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mempelajari peristiwa yang agung yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap tahun kita pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu ketika Isra wal Mi'raj diperingati, jangan sampai peringatan hanya sekedar seremonial belaka. Lebih daripada itu, kita harus bisa mengambil hikmah dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian Isra Mi'raj cukup panjang dan cukup jauh dari kehidupan kita. Kurang lebih di 1445 tahun yang lalu dengan Rasulullah SAW. Tentunya faktanya berbeda, tentunya keadaannya berbeda. Tapi ingat, sejarah apapun yang pernah terjadi di masa lalu akan menjadi pengalaman dan akan menjadi pembelajaran bagi kehidupan yang selanjutnya. Isra Mi'raj hanya dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi harus menjadi ibrah, tamsil, pembelajaran bagi kita semuanya. Definisi Isra, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinukilkan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan,
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita lihat bagaimana definisi, bagaimana makna yang terkandung di dalam ayat ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari suatu tempat, ditunjukkan dengan sebuah masjid, ditunjukkan dengan sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kalau kita tarik sebuah garis perjalanan Kanjeng Nabi dalam Isra, yakni garis horizontal, menunjukkan apa di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa manusia harus memiliki hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Dia harus mengutamakan hubungan makhluk hidup hablum minan nas, karena manusia pada hakikatnya tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tetapi faktanya, tetapi keadaannya, hubungan horizontal ini khususnya di dalam kaum muslimin banyak ujiannya. Ada ujian di dalam hubungan horizontal yang dilalui oleh manusia, khususnya umat Islam, yang bersifat harian. Ada hubungan horizontal yang diuji dalam bentuk tahunan. Ada hubungan horizontal yang diuji dalam bentuk 5 tahunan. Apa itu menunjukkan? Setiap hari kita disodorkan dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman di dalam masalah fikih. Ada masjid yang nanti bulan suci Ramadan melaksanakan tarawihnya 23 rakaat. Ada masjid yang nanti melaksanakan tarawihnya 11 rakaat. Ini ujian daripada hubungan horizontal itu. Ada masjid yang sholat subuhnya pakai kunut, ada masjid yang subuhnya tidak pakai kunut. Itu ujian di dalam hubungan horizontal itu. Ataupun nanti dalam bentuk tahunan menjelang bulan suci Ramadan, ada yang berbeda memasuki tanggalnya. Bisa jadi tahun ini berbeda, ada yang tanggal 10 ataupun yang tanggal 11. Itu ujian horizontal. Nanti pun ketika memasuki 1 Syawal akan terjadi ujian horizontal. Bahkan itu semuanya akan diuji di masa hari ini, yakni 5 tahunan. Kadang-kadang hubungan horizontal ini rusak gara-gara pilihan. Kadang-kadang hubungan horizontal ini tidak baik gara-gara berbeda bendera, berbeda partai dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok yang satu mengolok-olok kelompok yang lainnya, karena bisa jadi kelompok yang diolok-olok itu ternyata lebih baik daripada orang yang mengolok-oloknya. Di penutup ayat yang selanjutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah di antara kalian memberikan julukan-julukan, memberikan panggilan-panggilan yang tidak baik kepada saudaranya yang lain. Hari ini hubungan horizontal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ada panggilan-panggilan kepada saudara kita dengan panggilan yang tidak baik. Ada gelar-gelar yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berbeda pilihannya dengan gelar-gelar yang tidak baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Isra Mi'raj ini jangan hanya sekedar seremonial belaka. Mari kita jadikan Isra wal Mi'raj ini menjadi salah satu momentum memperbaiki hubungan kita. Hubungan yang mana? Yakni hubungan hablum minan nas kita. Sadar bahwa kita ketika nanti terjadi sesuatu pada diri kita, kita tidak cukup sendiri. Tidak pernah terjadi di antara masyarakat kita, tidak pernah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Orang meninggal dia bisa mandi sendiri, orang meninggal dia bisa pakai kafan sendiri, orang meninggal bisa berangkat sendiri ke tempat pemakaman. Dia butuh orang lain untuk memandikannya, dia butuh bantuan orang lain untuk mengkafaninya.
dia butuh orang lain untuk mensolatkannya, bahkan dia butuh orang lain untuk mengantarkan jenazahnya di tempat peristirahatan. Maka kalau hari ini kita mencemooh saudara kita, jangan-jangan saudara kita yang hari ini kita cemooh, justru dia yang akan memandikan kita, justru dia yang akan mengkafani kita, justru dia yang akan mensolatkan kita, bahkan sampai meletakkan kita di liang lahat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Mi'raj. Bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi menerima perintah wahyu tentang perintah salat. Salat ini merupakan perintah yang luar biasa diberikan oleh Allah. Kalau perintah-perintah yang lain cukup Allah berikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sementara perintah tentang salat Allah Subhanahu wa taala mengundang secara pribadi. Ini menandakan menjadi pembelajaran bagi kita. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan ibadah salat yang baik, maka amalan-amalan yang lain itu masih menggantung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan wejangan, mengingatkan kepada kita semuanya, awwaluma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah hiya as-salah, bahwa amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya diterima, maka niscaya amalan-amalan yang lain akan kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila amalan salat masih dipending, masih dipertanyakan, masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amalan-amalan yang lain pun akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil dari kita. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahul jannah, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk betul-betul memperbaiki salat kita. Bagi kita yang hari ini salatnya hanya sekedar rukuk, sujud dan sebagainya, belum memahami kajian, bacaan, isi daripada salat, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita mengkaji. Sampai hari ini apakah kita paham dengan bacaan iftitah yang kita baca? Terlepas bacaan iftitah itu apakah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ataukah Allahumma ba'id baini dan sebagainya, itu bagian daripada fikih yang tentunya terjadi perbedaan. Intinya adalah kita paham enggak tentang apa yang kita baca. Setelah kita baca iftitah, bagaimana dengan surah Al-Fatihah yang kita baca? Kita ngerti enggak isi daripada surah Al-Fatihah? Ditambah dengan surat-surat pendek yang mungkin setiap hari kita baca. Rukuk kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud kita sampai ditutup dengan salam. Betulkah kita semuanya sudah mengetahui makna yang terkandung dari setiap bacaan yang kita baca? Orang yang mengerti, orang yang paham dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti apa yang dia baca, tentunya akan memiliki nilai dan hasil yang berbeda. Seseorang yang mengetahui makna yang terkandung dari ucapannya, dia akan betul-betul menjiwai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang paham apa yang dia baca, sadar bahwa apapun yang dilakukan di dalam kehidupan ini semuanya dikarenakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan sum'ah, dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan sanjungan terhadap apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, karena semuanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, akhafu ala ummati asyirkul asghar, aku takut menimpa kepada umatku kesyirikan yang kecil. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kesyirikan yang kecil itu apa? Yakni ar-riya, orang yang mengerjakan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang lain. Orang beramal sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka kalau ada orang yang melakukan seperti itu, la yahbatanna amaluka, terputus amalannya dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Isra wal Mi'raj, yuk kita sama-sama memperbaiki kuantitas dan kualitas salat kita. Salat kita akan menjadi berkualitas kalau didasari dengan ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, fabada'a bil ilmi qablal qauli wal amal.
Awalilah oleh kalian itu ilmu sebelum kalian itu beramal. Di dalam mahfudzat yang sering kita sampaikan, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Karena tidurnya orang yang berilmu dia gunakan pengetahuan yang benar tanpa didasari dengan ilmu. Meskipun orang itu beribadah, bisa dipastikan ibadah yang dia kerjakan penuh dengan kesalahan. Maka momentum Isra Mi'raj, marilah kita semuanya lebih mendekatkan diri kita, memperbaiki hubungan kita, hablum minan nas kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suf ala dil sufuf, diluruskan dan dirapatkan suf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله